Array merupakan struktur data ya teman-teman, yang dimana untuk mengakses suatu data ya teman-teman, kita memerlukan namanya indeks ya. Dan array tersebut itu memiliki panjang atau banyaknya data ya teman-teman. Di beberapa bahasa itu penyebutnya beda ya teman-teman. Ada total, ada length, ada size dan sejenisnya ya teman-teman di beberapa bahasa. Di beberapa bahasa juga itu stylenya beda-beda untuk inisialisasi, untuk menghapus data, atau fitur-fitur yang lainnya kayak pop atau push dan lainnya ya teman-teman. Ini fitur penting ya teman-teman untuk pengembangan game, terutama kalau kalian tuh gamenya itu memiliki item yang banyak. Jadi lebih efisien untuk menjadikan hanya cukup satu tipe data, bukan satu variabel untuk menjadikannya lebih efisien dan kita mudah untuk menjaganya agar clean code ya teman-teman. Nah, di sini aku akan sharing ya teman-teman mengenai basicnya array di sini, dari satu dimensi hingga 2 dimensi aja ya. Nanti bisa dikembangkan lagi menjadi lebih banyak dimensi atau 3 dimensi atau lebih ya teman-teman. Oke, masuk ke pembahasan ya teman-teman. Kita masuk. Maaf ya teman-teman kalau selama ini kalau aku record itu selalu ada kayak mesin terbang kalah ya, kayak pesawat mau terbang. Jadi ini suara laptopku ya teman-teman. Jadi fan-nya ini ngebus ya, karena ini pakai OBS aku, jadi panas. Ini suara kipasnya ya teman-teman. Jadi kalau mengganggu ya teman-teman, aku minta maaf ya teman-teman. Oke, kita masuk ke topik ya teman-teman. Oh, panas teman-teman, kopios. Oke, maaf ya guys. Oke, kembali ke topik ya teman-teman. Nah, di sini jadi ini pertama ya teman-teman, disclaimer ya teman-teman. Jadi yang kita akan gunakan untuk sharing ya teman-teman, itu adalah tipe data integer aja ya teman-teman. Dan yang aku sharing ini satu dimensi dan 2 dimensi aja ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Yang pertama adalah satu dimensi ya teman-teman. Nah, satu dimensi ini itu inisialisasinya cukup sederhana ya teman-teman. Pertama kita menentukan tipe datanya dulu seperti ini. Ada satu array, lalu integer. Nah, untuk menjadikan dia array, di sini kan masih variabel ya teman-teman. Variabel dengan tipe data integer. Bagaimana kalau menjadikan array ya? Jadi cukup kita menambahkan ini aja ya teman-teman. Oke, cukup menambahkan apa ini namanya ya, kotak. Nah, array kosong. Nah, coba kita baca ya teman-teman. Nah, kalau array ini bacanya banyak data, jadi kita akan menggunakan perulangan ya teman-teman. Kita akan menggunakan NWL aja ya. NWL seperti biasa, kita inisialisasi dulu i sedikit lupa ya teman-teman. Dot length seperti ini ya teman-teman. Sebelum itu kita lihat dahulu ya teman-teman, lengthnya datanya berapa banyak. Oke, jadi cukup sederhana seperti yang sudah aku tulis di bawah itu ya teman-teman. Lengthnya itu pasti menggunakan ini. Oke, dan ini akan tertulis min 1 ya teman-teman. Sebentar, kita increase dulu. Nah, ini nggak akan tampil apa-apa ya teman-teman, jadi untuk nanti. Oke, coba kita run
seperti yang sudah aku katakan ya teman-teman, dia akan -1 untuk lengthnya teman-teman. Lengthnya akan -1 karena dia itu kosong, arraynya itu kosong ya, arraynya ini kosong. Oke. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan data ya teman-teman, menambahkan data. Nah, untuk menambahkan data ya teman-teman, kita cukup menggunakan yaitu insert ya teman-teman, insert seperti ini. Terus datanya itu value-nya itu apa atau nilainya berapa ya teman-teman. Contohnya aku masukkan, kita urutkan aja satu. Jadi dia akan masuk sini juga teman-teman. Coba kita print juga ya, biar lebih nah teman-teman kita tahunya. Tuh kali ini ya, tes 1. Oke, pakai array string ya teman-teman. Tes array ini. Oke. Oke, sebentar ya. Sudah masuk ya teman-teman. Oke, kelihatan ya, sudah masuk. Jadi untuk menambahkan data ini cukup seperti ini ya teman-teman, insert. Nah, ini sedikit unik ya teman-teman. Length di sini itu tuh tidak memunculkan berapa banyaknya data di array di basic ya teman-teman. Namun dia itu menghitungnya dari indeks 0. Jadi kalau 0 itu 1. Ya sedikit unik ya teman. Kalau di bahasa lain tuh 1 ya teman, bukan 0. Jadi kita sudah tahu, wah ini banyaknya data ini 1 atau 0. Kalau di sini itu harus plus 1 ya teman-teman, untuk mengetahui berapa banyak data. Ya sedikit ribet ya. Itu yang aku tahu teman-teman ya. Oke. Tapi kalau pakai C++ di HP GenKit ya teman-teman, mungkin kalian bisa dapat ya teman-teman. Tapi ini pakai basic ya, bahasa basic. Jadi cukup sederhana aja seperti ini. Oke. Ini setelah kita itu kita akan coba ubah datanya teman-teman. Karena ini cuma satu data dan sudah diketahui itu indeksnya yang pertama itu adalah 0 ya teman-teman. Jadi kita merubah datanya itu seperti ini ya teman-teman. Ini adalah text array, terus indeks, lalu datanya berapa ya teman-teman. Di sini aku merubah datanya ke 0 ya teman-teman. Nah, karena ini cuma 1 dan AppGenKit atau bahasa basic ini dimulai dari 0, jadi dia 0 ya teman-teman, seperti ini. Oke. Jadi kalau kita run, lengthnya sama, namun datanya menjadi 0 ya teman-teman. Oke, menjadi 0. Oke. Ini cara merubah data teman-teman. Jadi kita untuk merubah data itu menggunakan indeks. Ini indeksnya di sini. Oke. Oke, seperti ini. Coba aku yang ini teman-teman. Array nilai. Oke, seperti ini ya teman-teman. Push atau pop ke belakang, push di belakang, tak kelihatan ya teman. Oke, pokoknya dia itu menambahkan di belakangnya. Oke, bagaimana cara untuk menghapus datanya teman-teman? Yaitu caranya itu cukup sederhana juga. Ini kan pakai insert, di sini pakai remove ya teman-teman. Lalu indeksnya, karena cuma 1 berarti indeksnya itu 0 ya teman-teman. Oke, jadi nanti ini datanya akan hilang, akan kembali ke datanya. Data ini akan hilang ya teman-teman. Oke, data ini akan hilang dan akan kembali kosong lagi. Oke,
Coba kita run ya teman-teman, suara kipasnya teman-teman. Nah, dia akan min 1 lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman, kosong lagi. Nah, style dalam array basic ya teman-teman, itu ada 2. Yang pertama seperti ini, yang kedua itu seperti ini ya teman-teman, tes 2 array. Oke. Nah, kita kasih 3. Ini masih 1 dimensi ya teman-teman. Nah, kalau sini berarti itu datanya 3 ya teman-teman, 3 item. Nah, sini 3 item kelihatan ya, 3 item atau 2 item aja kan, 2 ya, tes 2. Oke, 2. Kita buat baru lagi ya teman-teman di atasnya. Bentar ya teman-teman, kita lihat dulu lengthnya berapa. Oke, di sini. Panas teman-teman. Surabaya panas bro. Karena ini 2 ya. Karena ini 2 ya teman-teman, berarti isinya cuma 2, yang dimana dia berarti dari 0 ya teman-teman, dari 0 1 2 berarti 3 ya teman-teman. Kita buktikan 2 atau 3 ya teman-teman. Oke, coba kita cetak ya teman-teman, di bawah aja ya biar lebih mantap kita ngetesnya. Ini belum masuk ke tambah data ya teman-teman, berarti ekspektasinya dia akan mencetak nilai 0 semua teman-teman. Jadi kalau kita inisialisasi banyaknya data, itu berarti kita itu sudah menentukan data-data yang di dalamnya teman-teman. Jadi dia akan memiliki 0 semua datanya ini, sebanyak 2 atau 3 teman-teman. Ini 3 ya kemungkinan. Coba kita tes. Oke, 3 ya teman-teman, 3. Kalau di sini tuh sedikit unik juga lagi ya teman-teman. Kalau di bahasa lain itu 2 ya benar-benar 2 teman-teman, bukan 3 kayak gini. Jadi kadang-kadang ya aku mengingat bahasa lain juga ya teman-teman. Itu ya kelihatannya ya, yang ini kadang-kadang ini sedikit berbeda, kita harus adaptasi. Oke. Tes 2. Oke, tes 1-nya masih kosong. Oke. Nah, untuk yang ini kalau kita mau menambah di teks array ini teman-teman, menambah itu seperti ini ya teman-teman. Caranya itu sama ya teman-teman, sama. Jadi ini kan tadi kan 3, berarti ekspektasinya itu ada 4 ya teman-teman, ada 4. Tengah satu data ya. Nah, ada 4 dan yang terakhir adalah 1 ya teman-teman. Oke, benar ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Dan kalau insert itu selalu di belakang ya teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Ya, semoga tidak membosankan ya teman-teman. Ya, membosankan lah ya. Terus untuk merubah data, aku percepat aja teman-teman, ke 0 aja ya. 0 itu aku rubah ke 1. Aku pengen menghapus yang indeks keempat, indeks ketiga ya, 3 berarti keempat ya. Oke, berarti nanti ini 100 ya teman-teman. Pertama itu punya 0000, kedua itu 0001, yang kedua itu merubah jadi 1001, yang keempat itu seperti ini. Oke, kita lihat ya teman-teman, hasilnya ekspektasinya adalah ini. Oh, salah tipe data ya teman-teman. Kok tipe data variabel. Oke, seperti itu kan ya teman-teman, 100.
Oke, cukup seperti ini ya teman-teman untuk dimensi 1. Jadi cukup sederhana, kalau mau nambah ya nambah, tapi kalau mau buat dummy data langsung aja kayak gini inisialisasi. Tapi kalau ya mau kosongan aja, nanti aku tambah-tambahkan berdasarkan sesi permainan atau sesi aplikasi. Kosong aja nggak apa-apa. Itu nggak kelihatan ya. Maaf ya teman. Kalau ini aku mau bikin yang nanti aku tambah-tambah di sesi gamenya, jadi kau kosongkan aja. Oke. Aku mau bikin dummy data, jadi pakai ini aja, terserah ya teman-teman, bebas. Oke, jadi sesuai logika atau enggak keinginan kalian dalam buat gamenya ya. Oke, aku hapus dahulu ya teman-teman. Aku mau masuk ke yang namanya apa ya namanya array dimensi ya teman, 2 dimensi ya. Array dimensi ini ya teman-teman, ini cukup akan sangat membingungkan ya kadang-kadang, karena manajemennya juga sedikit sulit ya kadang-kadang ya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Di sini array dimension 2 dimension itu harus kita inisialisasi ya teman-teman, variabelnya, arraynya. Jadi kita nggak bisa kayak gini ya teman. Jadi kita itu nggak bisa kayak gini. Ini bakal error ya teman-teman. Nah, error. Jadi kita inisialisasinya itu seperti ini ya teman-teman. 1, 2. Seperti ini ya teman-teman. Ini bakal bisa, oke, seperti ini. Ini kosong ya. Kosong. Coba aku cukup 1 dimensi aja, terus aku tambah length teman-teman. Apakah dia bisa ya? Bisa teman-teman. Bisa. Mantap. 2, mantap. 2 kan. Oke, 2. Oh, benar. 2 ini. Nah. Oke, 2 ini ya teman-teman, bukan 2 ini ya. Siapa yang di sini puasa teman-teman? Aku buat ini lagi sedang puasa ya teman-teman. Oke, bagaimana kalau kita mau menambahkan ya, menambah dulu ya, menambah 3. Nah, 3 berarti length yang ini yang belum, aduh, maaf teman-teman. Oke teman, oh ya, nambah teman-teman. Tadi caranya untuk insert teman-teman seperti ini. Oke, kelihatan ya, seperti ini untuk menambahkan data berdasarkan dimensinya teman-teman. Oke, bagaimana kalau kita menghapus data yang aku ingin hapus itu yang ke 1, terus aku insert ya. Tadi kan remove. Oke, remove yang ke 3 itu 4 berarti oke. Kita jalankan ya. Harusnya panjangnya sekarang sama. Oke, sama. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu coba kita print semuanya ya teman-teman. Print semua. Kita pakai well lagi, kelihatan ya. Oke, and well, terus terus kita pakai length yang ke 1 karena kita main di satu-satu aja ya. Terus kita increase, jangan lupa, lalu kita print. Oke, print
master 1 ya teman, karena ke 1. Oke. Bracket, close bracket, atau pakai koma ya teman-teman. Di dokumentasi itu pakai koma sih teman-teman. Aduh, sedikit ribet ya. Gini ya teman-teman. Gini teman-teman, gini. Seperti, aduh, nge-lag teman-teman. Oke ya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Panas teman-teman, laptopnya panas. Apa kelihatan ya teman? Oke, kelihatan 000. Aku percepat ya teman-teman. Jadi seperti ini cara ngeprint 2 dimensi di app game kit ya teman-teman, di basic. Oke, aku rubah ya teman-teman. Untuk merubah, oke, aduh, gak kelihatan ya teman. Oke, kelihatan. Frame ubah. Aku indeks, lalu koma lagi 0 seperti tadi, sama dengan terus 1. Jadi ekspektasinya ini 100. Untuk merubah cukup seperti ini, kayak 1 dimensi ya teman-teman, tapi ini pakai koma untuk masuk ke dimensi lainnya. Jadi seperti ini aja ya teman-teman. Jadi seperti ini. Tada, sudah 100. Setelah kita masukkan di paling belakang, lalu dihapus lagi. Oke. Lalu kita ubah yang pertama, yang sebelumnya 0000, karena kita inisialisasi di sini. 0-nya ada 3 di belakangnya. Nah, 000. Tapi karena kita ubah di sini, tuh, monitor yang nge-lag ya teman-teman. Terus berarti 100 ya teman-teman. Jadi seperti ini. Oke. Good ya teman-teman, good. Lancar ya. Kayak kemarin sebenarnya. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Untuk tipenya aku akan lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Karena laptopku sudah memberontak ya teman, mau revolusi, panas ya. Oke. Dan Surabaya panas juga. Terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like ya teman-teman kalau ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, bye bye.